Oke, hari ini saya akan bicara tentang mono dan stereo di audio. Ya, memang satu hal yang simpel tentang mono dan stereo, ya. Tapi kayaknya perlu disamakan dulu persepsinya supaya kita ketika membutuhkan itu, pertama tahu benar apa itu mono stereo, yang kedua bagaimana mendapatkan mono dan stereo itu bisa dengan sesuai, ya. Nah, sementara gini, logikanya yang namanya mono itu adalah satu suara kan. Sehingga kalau disebut mono dan stereo, bedanya adalah mono satu, stereo itu dua. Nah, kalau gitu kan tinggal misalkan satu suara dikasih dua, berarti lebih keras. Nah, ini bedanya. Kalau satu tambah satu jadi dua. Kalau di mono dan stereo bukan. Stereo adalah kiri dan kanan, itu tidak sama. Kalau pas ada di kiri dan kanan itu suara yang sama, maka dia akan nambah keras. Tapi yang disebut stereo bukan kerasnya, tapi the difference between left and right. Perbedaan antara kiri dan kanan, ya. Nah, ini perlu tahu dulu. Nah, apa yang memunculkan adanya stereo? Yaitu konsep bagaimana kita mengenal telinga kita. Jadi Tuhan menciptakan telinga kita itu dua, kiri dan kanan, and almost side by side yang sangat berbeda. Artinya begini, ya maaf, kalau ada orang yang kupingnya rada ke depan begini, ya toh, itu perkecualian, sorry. Tapi yang benar kuping itu harusnya, ya kiri ke kanan agak berbeda gitu. Ya, jadi kiri arahnya ke sono, bukan ke sono. Kalau dua-dua begini, ya agak lucu ya. Tapi konsep stereo and full stereo adalah kiri dan kanan itu benar-benar different, ya, berbeda antara kiri dan kanan. Jadi telinga kita kalau dengar suara supposed to be different in left and right. Jadi kalau sekarang saya ngomong-ngomong sama seseorang di depan saya, itu memang sepertinya mono, karena dia satu orang. Oh, satu orang ya mono suaranya. Tapi kalau mau jujur ya, telinga kiri dan kanan kita itu menerima suara yang tidak sama. Oke, secara message, secara kata-kata yang kita mengerti, message, mungkin mono, karena yang ngomong satu orang, ya. Tapi secara audio, itu kiri dan kanan kita, itu nerimanya beda. Loh, kok bisa? Apa rusak satu telinganya? Tidak. Karena itu disebut adalah ambience. Jadi secara message, satu orang ngomong di depan kita, itu mono. Tapi secara ambience adalah a space atau kondisi, ruangan ketika kita bicara. Ketika ada suara, itu tidak hanya satu suara, tapi contoh-contoh. Ini kanan saya ini ada korden, di kiri saya ada kaca. Jadi kalau orang di depan saya ngomong langsung ke saya, itu telinga saya bisa berbeda dan nangkepnya. Kalau jujur ya, artinya diperhatikan benar. Karena yang kanan ada sebagian diserap oleh korden, yang kiri kepantul dengan kaca. Jadi artinya di kiri saya akan ada tambahan suara, yang kanan ada yang diserap. Jadi masuk ke telinga kiri dan kanan saya itu bisa berbeda. Begitu. Ya. Jadi itulah stereo. Nah, jadi dengan konsep ini saya berharap semua mengerti. Oh, stereo itu beda. Iya, memang beda. Jadi konsep mono dan stereo itu berbeda karena ambience. Jelas ya? Nah, sekarang saya mau masuk ke masalah input. Nah, di dalam audio itu, seperti sering kali saya jelaskan ya, selalu mempelajari atau mengerti dulu adanya input dan output. Nah, logika kita yang bisa diinputkan itu bisa mono dan stereo memang ya. Jadi contohnya tadi mikrofon. Satu mic itu otomatis inputnya mono. Inputnya mono karena inputnya satu ya. Kalau gitar elektrik itu juga mono. Tapi kalau bass gitar juga mono. Tapi kalau keyboard itu bisa stereo. Jadi semua keyboard itu selalu disiapkan adanya output dari keyboardnya stereo. Sebentar ya. Saya ambilkan contoh. Oke, ini. Bukan keyboard, tapi peralatan yang hampir sama dengan keyboard ya. Ini kompresor. Bisa kelihatan enggak? Tapi kebalik ya. Nah, input ini ada left and right. Ya, bentar.
Tidak fokus. Inputnya ada left dan right, tapi left-nya itu ada mono. Nah, jadi setiap alat yang kita pakai, itu kita selalu harus memperhitungkan mono atau stereonya. Kalau keyboard, itu selalu disediakan stereo. Kenapa? Misalnya keyboard tuh main gitar. Loh, gitar kalau satu mic kan jadinya mono, Pak. Kenapa ada stereonya? Nah, ini perlu tahu juga. Jadi begini, yang tadi orang ngomong satu ke saya secara message itu mono, tapi ketika dia ngomong di ruangan tertentu dan saya nangkep di telinga saya dengan jelas ada tambahan suara orang itu dan berbeda di kiri kanan saya, maka orang itu secara ambient, secara the whole audio yang saya terima itu stereo. Betul ya? Nah, sama dengan keyboard. Kalau keyboard, biasanya saya pakai mono aja bisa, Pak. Ya memang bisa. Tapi berarti kiri dan kanan nanti ketika di-reinforce atau dibunyikan di mana saja, akan menjadi tetap mono. Karena inputnya satu. Kalau output dari keyboardnya mono, otomatis nanti kemana-mana dia akan menjadi mono. Begitu. Lalu kok sediain stereo gimana, Pak? Gini, di dalam keyboard itu disediakan ada namanya efek. Jadi misalkan ada suara piano, tapi sama keyboardnya bisa diprogram ada tambahan reverb misalnya. Atau electric piano dikasih chorus. Jadi kelengkapan di dalam keyboardnya itu, maka otomatis yang membuat mereka jadi bagus itu adalah stereo effect namanya. Atau tadi gambaran awal bahwa stereo ambience kita itu ketangkep di telinga kita jadi stereo. Dan itu enak. Mungkin contoh lagi ya, kalau lagi denger lagu, pakai headphone, nah ini semua akan lebih jelas kalau pakai headphone. Kalau mendengar di sebuah ruangan, nanti bisa berbeda, karena kadang kita tidak fokus dengan dua speaker di depan kita. Wah, di dalam ruangan ada speaker dua, itu band banter, biar keras. Enggak juga, nanti waktu output saya akan jelaskan juga ya. Nah, ini input dulu nih. Jadi kalau vokal tadi saya sampaikan mono, tapi ketika vokal itu dimasukkan alat reverb atau alat efek, maka dia outputnya akan bisa menjadi stereo. Karena alat efek itu atau reverb itu akan membuat si mono input menjadi stereo. Contoh tadi ini ya, ini alat efek. Kalau dilihat di sini, MIDI. Mana? Nah, ini. Lihat ya, inputnya itu bisa left mono, bisa left and right. Jadi inputnya bisa stereo, bisa mono. Tapi kalau inputnya mono pun, lihat, outputnya tetap selalu stereo. Jadi kalau efek itu selalu stereo. Selalu stereo. Tapi kalau channel nggak cukup, atau pakai mono bisa, Pak? Ya bisa. Tapi Anda tidak mendapatkan ambience ruangan sesungguhnya. Padahal kan pakai efek itu, tujuannya adalah mensimulasikan ruangan. Sedangkan dalam sebuah ruangan, itu obvious, jelas sekali akan menjadi stereo. Jadi gini, kalau dalam suatu ruangan ya, kita berdiri, dengar suara, apapun, kalau mau jujur, kiri dan kanan telinga kita akan berbeda yang kita tangkap itu. Cuma kadang-kadang kan kita ini yang penting message-nya ya. Bunyi apa? Duk, ya duk aja. Tapi tidak pernah dengar duk, atau duk. Nah, itu bisa berbeda. Kalau kanannya kayak tadi ya, kanannya diserap, kirinya kaca, akan berbeda sekali. Dan stereo ini kan alami ya, sehingga orang membutuhkan stereo itu supaya alami dan membuat sebuah space, sebuah ambience. Kalau ambience itu kayaknya, pokoknya ada sisa suara di ruangan ini, tidak mati. Tapi kalau spacey atau reverb, ruangan gede gitu, jadi akan sangat ketara bahwa, wah, jadi lebih suara itu tidak berhenti, ada sisanya gitu ya. Walaupun kadang-kadang akan kelebihan dan jadi mengganggu. Kalau ruangannya gaung sekali kan jadi nggak jelas ngomongnya. Anyways, pokoknya yang sekarang bicara mono dan stereo adalah itu. Sampai sini jelas ya. Contoh, sekarang misalkan bass gitar. Bass gitar mono, iya satu orang yang main, output gitar, output bass masuk ke sistem pun tetap mono. Oke. Bagaimana dengan elektrik gitar? Elektrik gitar, biasanya ya orang main dari gitar colok ke efek gitar. Efek gitar colok ke input ampli gitar. Ampli gitar outputnya adalah bisa ke direct box lewat line out
atau dari speaker kabinet dikasih mic. Mic-nya berapa? 1, ya mono. Ya. Tapi yang mengerti bahwa electric guitar ada efek reverb, ada efek ambience ya, modulation dan sebagainya, reverb chorus, flanger dan sebagainya, itu harusnya stereo, delay. Itu kalau delay tergantung ya. Delay itu sebaiknya mono, ngikutin suara aslinya. Karena kalau kiri kanan, kecuali pingpong delay, itu sebuah efek yang tidak natural. Tapi kalau reverb, chorus, itu sebaiknya bermain di kiri kanannya bisa membuat jadi lebih, ya intinya stereo gitu ya. Stereonya tapi bener gitu. Tapi kalau, berarti kalau misalnya kita pakai efek stereo dari gitar, gitar masuk efek, multi effect, atau yang floor efek itu ya, outputnya, kalau mau maksimal, pakailah output stereo. 2. Loh, kalau masuk ke ampli lagi, mono lagi. Betul. Makanya ada misalnya ampli gitar yang inputnya 2. Atau pokoknya membutuhkan input yang stereo dan di-outputkan menjadi stereo ke mana saja. Nah, ini contoh ya. Saya agak lompat-lompat tapi nyambung. Contoh begini. Kayaknya semua tahu ampli keyboard ya. Ampli keyboard. Ampli keyboard itu, hampir semua ampli keyboard itu kan speakernya 1. Otomatis namanya mono ya. Tapi ketika keyboard ini stereo dari output keyboardnya, di dalam ampli keyboard yang speakernya 1 itu, tetap ada input stereo, betul nggak? Ya, betul ya. Ada input stereo. Tapi ketika keluar di speakernya lagi, jadi mono lagi. Jadi namanya dia mono speakernya. Oh sorry, saya kembali sedikit ya. Dari outputnya keyboard, itu kalau ada left and right, maka dia stereo kan. Tapi kalau left saja atau right saja, kalau chord itu di right, kalau Roland di left, itu mono tulisannya, left mono. Kalau di chord, right mono. Itu artinya begini, kalau kita tancap satu kabel di mono, di left saja, atau di right saja kalau chord tadi, maka output yang keluar dari keyboard itu left and right digabung. Jadi mono. Mono itu kiri dan kanannya keluar semua jadi satu, jadi mono. Tapi kalau left dan right ditancepin dua-dua kabel, maka dia akan menjadi stereo keluarnya. Apa itu stereo? Left and right itu suaranya beda. Lupa sama aja? Enggak, beda. Kalau mau diperhatikan akan berbeda, kiri dan kanan. Jadi contohnya begini, stereo itu ya. Kalau kita main piano, ya, piano paling kiri, note paling kiri di ujung tangan kiri kita. Yang kanan di ujung tangan kanan kita. Berarti kalau kita mainkan sampai ke kanan, maka sebenarnya telinga kita terimanya apa? Waktu kita pakai tangan kiri, dong di bawah, yang lebih kenceng apa? Kuping kiri kita dong, kiri. Telinga kanan kita dengar, tapi bukan direct. Entah pantulan, entah apa, pokoknya muter dulu ke telinga kita, karena telinga kita kan ngadepnya ke kanan, ya kan, yang telinga kanan. Jadi waktu tangan kiri pukul, bunyi di sebelah kiri piano, maka sebenarnya yang telinga kiri kita dapat lebih jelas dan lebih keras. Oke ya. Terus kita jalan, dong ke kanan, kelunting ke kanan, maka telinga kanan kita akan menerima lebih keras, lebih jelas daripada telinga kiri kita. Karena langsung ke sini. Nah, ketika itu berjalan kiri dan kanan, itulah stereo. Itu yang disimulasikan akan keluar dari keyboard. Jadi kiri dan kanan, left and right output tadi, itu nggak sama isinya. Loh Pak, berarti yang kanan itu nanti tidak ada bassnya. Ada, cuman tidak sejelas di kiri. Sama dengan telinga kita. Waktu kita main di note-note kiri, tangan kiri, maka telinga kiri kita lebih jelas mendapatkan dari telinga kanan kita. Ya seperti itu. Jadi semuanya yang dibuat di audio kan supaya natural sama dengan aslinya. Maka inilah yang terjadi untuk urusan mono dan stereo. Jadi, balik lagi ya, output dari keyboard dan sebagainya yang ada left and right, kalau dia ada left mono atau right mono, maka kalau tancap satu kabel saja di situ, maka left and right-nya akan numpuk di situ. Jadi kalau Anda butuh satu saja outputnya, nah ini kemarin ada yang tanya teman, sama enggak ya L sama R? Karena kadang-kadang
wah pokoknya tancap siji aja gitu ya toh. Atau harus dua? Enggak juga. Kalau harus dua, maka kita membutuhkan output yang stereo tadi. Kalau keluarnya mono lagi, misalkan di mixer ya, masuk kiri dan kanan dua channel. Dua channel masuk dari left and right dari keyboard. Tapi panningnya tetap di tengah dua-dua. Ya sama saja, hasilnya jadi mono. Justru kalau masuk ke keyboard itu dua channel left and right tadi, harus di panning kiri kanan supaya hasilnya akan output stereo ya. Balik ke mono lagi, mono input ya. Jadi mono di output keyboard itu membuat dia dapat suara numpuk antara left and right-nya. Jadi kalau cuma butuh satu channel, masukkan yang ada tulisannya mononya. Tapi kalau Anda pakai sebelahnya, misalkan left and right, left-nya mono, right-nya nggak ada tulisan, kita tancap ke right-nya, berarti yang dapat di situ cuma satu sisi, right saja. Left-nya tidak bunyi. Tapi kalau kita tancap di yang mono, maka left and right akan numpuk bunyi semua di satu output itu. Sampai sini jelas ya. Yang tidak jelas boleh ketik di komen, nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, sekarang logikanya lucu. Kalau ini dari keyboard cuman mono output, maka kita kemanapun tidak ada masalah. Ya mono KB dan suaranya benar asal output dari yang output mono. Karena L dan R numpuk di situ. Ya. Tapi kalau kita keluarkan output L dan R dari keyboard, masuk ampli keyboard, terus keluarkan di speakernya, maka itu mono apa stereo? Mono. Karena speakernya satu. Jadi sama si alat nanti dibuat, walaupun inputnya left and right, keluarnya di speaker tetap mono. Nangkep ya? Sama dengan kalau kita ambil dari satu kabel yang mono tadi. Nah, terus buat apa Pak? Kok gitu satu aja Pak? Nah, untuk apa? Untuk line out. Jadi ketika kita mengambil suara keyboard itu ke mixer utama, dikeraskan, maka nanti akan ada line out dari si keyboard, dari ampli keyboard itu, ada pilihan sama. Mau left atau right atau left and right ya. Jadi harus tahu jalur ini sama dengan gitar tadi yang pakai efek gitar. Jadi efek gitar itu outputnya sebaiknya stereo karena dia menyediakan stereo ya, khusus untuk seperti reverb, chorus, flanger itu membutuhkan stereo ya. Jadi di-outputkan akan menjadi stereo lagi menuju ke mixernya. Sampai sini mungkin cukup jelas ya. Nah, loh kalau pakai direct box gimana Pak? Ya kalau direct box otomatis harus pakai yang stereo atau dua direct box. Karena mau stereo tadi ya. Nah sekarang logika output stereo. Logika output stereo itu begini. Kalau kita punya dua speaker yang kita dengar atau headphone seperti ini, tentu saja kita membutuhkan yang namanya full stereo. Maka input stereo itu harus di panning kiri dan kanan. Yang kanan keluar kanan, yang kiri keluar kiri. Jadi dalam mempanning yang namanya full stereo itu pentok. Kanan krungu kanan tok, kiri krungu kiri tok. Padahal kalau kita panning, kita bisa bikin agak ke tengah tuh. Misalnya gini, oh R-nya keyboard R ini saya taruh ke speaker kanan 75%. Maka yang bunyi di speaker kanan adalah 75 kanan, 25 kiri. Yang speaker kiri, kalau kita taruh di 75, maka dia terima 75 kiri, 25 kanan. Loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena tetap lebih dominan 75%, lumayan kan, gitu ya. Tapi itu namanya nggak full stereo. Loh, kenapa nggak full stereo pisan, Pak? Ya memang yang benar full stereo. Cuman begini, kadang-kadang ada ruangan yang terlalu lebar tuh, ya. Jadi misalnya ruangannya melebar, otomatis speakernya kan di pojok-pojok. Makanya kadang di area tengah panggung selalu ada tambahan namanya center field. Karena di situ dapatnya bisa kurang jelas kalau speakernya nembaknya ke belakang. Gitu ya. Nah, kalau posisi ruangannya melebar, maka yang sebelah kiri, orang duduk sebelah kiri, akan lebih banyak atau bahkan mungkin terima dari speaker kiri saja. Yang duduk sebelah kanan, terima kanan saja. Jadi, kalau kita full stereo kiri kanan, jebret, begitu ya. Berarti yang kanan, krungu kanan tok. Sing kiri, krungu kiri saja. Jadi contohnya lagi yang lucu begini.
Kalau full stereo ya, misalnya pakai drum. Nah, drum itu bisa stereo enggak? Bisa. Kalau kicknya, bass drum dep-depnya itu enggak stereo, harus mono. Karena dia satu dan harus bunyi di kedua-duanya. Snare, duk, tak, duk. Nah, itu harus ya. Duk, tak itu karena akan jalan terus sebagai pattern dasar, maka dia harus mono. Yang stereo apa, Pak? Ya, yang pertama tom-tom ya. Tom-tom dung 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 dung. Nah, misalkan tom-tomnya dung 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 dung. Misalkan mau tom-tomnya 4 gitu ya. Nah, kalau tomnya 4, maka sebaiknya kita bisa buat stereo kan. Jadi, nah ini sedikit konsep ya. Kalau kita melihat ke sebuah panggung yang sedang memainkan drum, maka tom kirinya, tom kecilnya itu di sebelah kanan, betul ya, kanan kita ya, yang kita lihat nih. Terus agak ke kiri berarti yang floor tom yang gede di sebelah kirinya kita. Maka kita mempanning tom-tom ini sesuai dengan visual kita. Kita lihat, oh ini yang sebelah kanan nih, berarti kanan, yang kiri-kiri, termasuk overhead ya. Berarti karena hi-hat-nya di sebelah kanan kita, kalau kita lihat ke drumnya, maka panning overhead stereonya, kalau pakai overhead 2 loh ya, kok overhead 1 ya taruh tengah, karena dia posisi juga di tengah. Maka kalau overhead-nya 2, yang dekat sama hi-hat, otomatis sama crash cymbal utama, berarti sebelah kanan, ya toh. Tapi right cymbal harus dekat sama floor tom, maka ngiri. Jangan kebalik ya. Nanti logikanya kebalik-balik loh. Tomnya di kanan, tapi right cymbalnya di kanan juga. Nah, jadi seperti kita ini membawa penonton atau pendengar kita tuh mengikuti visualnya. Agak berbeda dengan mixing di lagu atau musik yang audio saja, seperti di Spotify, CD player, dan sebagainya. Kalau kita mix untuk lagu-lagu seperti itu, biasanya dengan pemikiran bahwa saya yang main drum, berarti hi-hat-nya di sebelah kiri, cik 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 sebelah kiri saya. Otomatis tom kecilnya, tom 1 pasti di sebelah kiri juga. Jadi kalau dung 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 dung, berarti kiri ke kanan. Tapi kalau kita ngelihat ke panggung, maka dari kanan ke kiri. Nah, ini agak memang berbeda secara mix, supaya kita sesuai untuk menstereokan apa yang kita lihat. Nah, sekarang balik ke output tadi. Kalau speakernya agak melebar sekali, kiri dan kanan, terus kita panningnya full stereo kanan-kiri, maka nanti tung-tung pertama, bunyi di speaker kanan. Sing kiri tidak pernah kurungu tung-tung pertama. Tung-tung-tung-tung, dong-dong. Sebelah kiri cuma dengar floor tomnya, dong-dong, gitu ya. Yang kanan habis dengar tung-tung-tung-tung, hilang. Karena lari ke speaker kiri. Jadi pertimbangannya, kalau ruangannya lebar sekali, supaya kita bisa mendapatkan yang duduk di titik-titik sisi sayap itu bisa dengar jelas, maka panningnya ya jangan di-full-fullkan, jadi agak ke tengah, supaya bisa dengar. Yang enak memang yang duduk tengah, karena dia akan mendapatkan full stereo. Tapi pertimbangan-pertimbangan ini harus dilakukan juga di dalam mixing live dengan kondisi ruangan yang lebar seperti itu. Sampai sini jelas ya, termasuk biasanya keyboard. Keyboard kalau stereo berarti dongnya, low-nya, bass-nya keyboard itu harus ke sebelah kanan. Kalau kita visual, kita lihat ke panggung. Kalau yang kiri, ya klinting, yang suara tinggi-tinggi, not-not tinggi akan ke kiri. Jadi kalau dia main dong, itu jalan dari kanan ke kiri. Kalau live ya. Tapi kalau di posisi kita main atau audio saja, jadi seakan-akan kita yang main, maka low-nya di sebelah kiri kanan kita, maka high-nya di sebelah kanan kita. Inilah mono dan stereo. Mana yang lebih enak? Nah, gini. Mana yang lebih enak? Saya tidak ngomong enak, tidak enak ya. Tapi secara natural, secara jelas, memang lebih jelas natural adalah stereo. Jadi kalau bisa sistem Anda siapkan selalu stereo. Nah, begini. Di mixing console, di mixer kita, kalau diperhatikan ya, output utama selalu stereo. Betul ya? Selalu stereo. Saya kok belum pernah nemu mixer yang outputnya mono ya. Jadi mixer itu outputnya selalu stereo karena
memang kebutuhan akhir yang paling jauhnya ya stereo. Kalau mau dibikin mono, ya bisa. Taruh aja tengah panningnya. Terus tidak ada perbedaan antara kiri dan kanan, maka otomatis jadi mono. Tapi si mixer menyediakan fasilitas sampai stereo. Maka speaker utama dalam kita mengatur sebuah acara atau sebuah ruangan, itu otomatis harus stereo. Tapi begini, kalau kita memakai satu speaker, itu nggak salah juga. Misalnya ruangan ini hanya untuk speech, ruangan ini hanya untuk khotbah atau ceramah seminar. Tidak ada salahnya kalau ruangan itu cukup dispersi speakernya, kiri ke kanannya adalah mengcover semua seat, semua tempat duduk kiri dan kanan, harusnya kita pasang satu speaker di tengah, justru itu lebih baik. Loh Pak, katanya paling bagus stereo. Ya, nanti dulu ya. Jadi kalau kita butuh speech, butuh message, butuh kejelasan bicara, dan yang ngomong kebanyakan satu orang, taruh aja satu speaker di tengah. Itu the best. Loh, iya. Kenapa? Karena sebenarnya speaker yang lebih dari situ, lebih dari satu, yaitu gini. Semakin banyak speaker, itu semakin banyak mulut. Banyak mulut, ya. Banyak mulut kan tidak baik ya. Ya sama, speaker juga banyak mulut. Mikrofon juga banyak mulut. Jadi kalau di panggung itu banyak resiko. Itu teorinya gini. Semakin banyak mikrofon, semakin banyak masalah. Anda mau kurangi masalah, kurangilah mikrofon di panggung. Di ruangan juga begitu. Semakin banyak speaker, semakin banyak masalah. Bisa phasing, bisa delay, dan sebagainya. Kalau mau mengurangi masalah, ya kurangilah speaker. Tapi kalau tidak cukup keras, tidak cukup rata di ruangan, ya otomatis harus ditambah. Nah, tadi yang saya mau ngomong ini, kalau ruangan itu cukup di-cover oleh satu speaker dan ditaruh di tengah mono, harusnya itu terbaik. Akan semuanya jelas, rata, yang dengar di titik manapun akan sama karena sumbernya satu. Tapi jarang ya kita melihat ruangan yang cuma satu speaker ya. Karena mungkin ya banyak pertimbangan. Kalau sampai kiri dan kanan speakernya, memang itu berarti menyediakan stereo seperti di mixer. Ya. Tapi tadi saya ngomong kalau kebutuhannya hanya speech satu suara, loh kok ada penerjemah? Ya, tapi kan tetap jadi satu message. Itu satu speaker asal cukup untuk mengcover area suara di ruangan itu harusnya cukup satu. Kalau sampai dua, di samping untuk stereo, maka dibutuhkan juga di samping stereo juga supaya lebih keras atau lebih rata. Jadi speaker itu kan punya dispersi tembak ya. Umumnya adalah horizontal 90 derajat, vertikalnya 40 derajat. Ketika ada ruangan, ada area yang di luar 90 derajat itu, otomatis tidak ke-cover oleh si speaker. Maka suaranya akan tidak sejelas ada dalam area cover itu. Maka harusnya kita tambahkan speaker lain untuk mengcover area di luar coverage speaker pertama. Nah, makanya ada namanya array atau coupling speaker. Jadi speaker yang sama digadukkan begini. Ya, entah secara horizontal array atau vertical array, line array, itu tujuannya adalah mengcover area yang tidak di-cover oleh speaker pertama. Jelas harus pakai speaker yang sama, supaya karakter sama, dan semua orang yang dengar di area yang semua itu akan sama. Begitu. Ini ada pertanyaan. Ada pernyataan gitu. Dari Doni Pras 76, Doni Prasetyo di Balikpapan. Idealnya kanan kiri, maksudnya stereo ya, karena Tuhan menciptakan telinga manusia juga kiri dan kanan. Iya, betul. Dan speaker harus di depan karena daun telinga manusia hadap ke depan. Betul ini tambahan. Jadi makanya saya bilang, tapi tadi saya ngomong gini, telinga itu ngadepnya lebih ke kiri kan kanan, jadi hampir 90 derajat kiri kanan, karena memang supaya full stereo. Tapi ada cuping atau ada daun telinga yang sedikit mengarah ke depan, itu membuat suara akan lebih jelas dari depan kita.
Nah, ini benar ya. Makanya kalau omong-omong harus di depan kita, supaya kan jelas. Ada orang kalau tidak dengar, terus diginikan kupingnya. Apa-apa? Nah, ini supaya jelas kan ya. Diarahkan, difokuskan. Memang begitu. Jadi, tadi saya guyonan ada orang yang kupingnya malah ngadep ke depan begini ya. Nah, itu malah mengurangi stereo. Jadi yang full stereo malah yang cuping telinganya atau daun telinganya akan lebih ke 90 derajat ke kiri kanan. Tapi tetap Tuhan menyediakan daun telinganya supaya memang speaker dari depan. Nah gini, kalau speaker dari depan, betul. Yang kedua, apalagi kalau panggungnya di depan ya, yang ngomong di depan kita, otomatis secara visual juga, ya speaker harus sejajar dengan sumber suara. Jangan sampai panggungnya di depan kita, speakernya di belakang kita. Saya dulu pernah ada klien yang ngotot, speakernya bagus di belakang Pak, bisa surround. Jadi yang depan mungkin ngambil dapat suara dari panggung, yang belakang surround katanya. Nah ini saya akan bahas surround nanti ya. Begini, kalau dari panggung depan kita mengandalkan, memang gini, zaman dulu kebanyakan saya lihat ya, terutama di gereja-gereja, itu memakai amplifier instrumen. Jadi pemain gitar harus ada ampli gitar, pemain bass harus ada ampli bass, pemain keyboard harus ada ampli keyboard, pemain drum ya drumnya dewi buanter. Sehingga ketika jemaat melihat ke depan, itu dapat suara dari panggung, dapat ampli masing-masing. Tapi kekurangannya adalah mix. Kalau pemainnya egois, dia akan lebih keras di temennya, yang nge-mix sopo. Gak ada, ya sudah pasrah. Jemaatnya diajar, misalkan bassnya buanter, yang main buanter, doeng, ya udah, banter bassnya toh ya sudah terimalah gitu ya. Apalagi kebanyakan dulu amplifier tuh diposisikan di sebelah. Jadi saya main gitar, ampli di sebelahnya. Bahkan kadang memang kebanyakan di belakangnya. Tapi kalau space tidak cukup, ditaruh di sebelahnya. Lah di sebelah ini, suara ke depan. Kalau tidak nyampe ke telinganya dia, maka dia akan kerasin. Yang keras ke telinganya cukup, yang di depannya kebaneren. Belum kalau ada drum di sebelah kanannya dia. Kak krungu, oh digiet no bass dia cukup nih, di telinga dia cukup, bass sama drum enak. Tapi yang di depannya ampli bass itu, tuh makan tuh. Karena biasanya stage atau mimbar kan lebih tinggi toh dari jemaat. Jadi jemaat kena suara ampli, der. Tidak ada yang nge-mix. Nah, sekarang idealnya semua kan dimasukkan ke mixer. Mixer keluar di speaker utama yang untuk audiens, untuk jemaat, dan di-mix di situ. Maka pendengar akan nyaman karena ada yang mix. Yang melakukan itu namanya mix engineer. Ya, membuat suara di area audiens akan imbang, balance, dan nyaman didengar. Terus yang di panggung sekarang kebanyakan pakai in-ear, supaya tidak membuat tambahan suara tadi dari panggung. Nah, ini logikanya seperti itu ya. Jadi bagaimana dengan subwoofer gitu ya? Subwoofer itu apakah harus stereo? Nah, ini saya bahas mulai dari mana ya? Oke, setelah stereo ada sistem yang lebih lebar lagi yang namanya surround. Surround itu maka suara ambience-nya tidak hanya karena telinga, tapi ambience-nya karena ruangan. Jadi gini. Yang disebut ambience itu sebenarnya adalah omnidirectional. Jadi muter. Jadi akan ada suara di belakang kita. Itu tapi ketangkepnya kan juga hanya juga dari telinga kita sebenarnya. Tapi kan spacing atau staging-nya, kalau stereo kiri ke kanan, kiri kanan aja ya. Tapi kalau surround, kita membayangkan suara itu kan ada ke belakang kita. Kalau ada stage di depan, yang nyanyi kan tidak ke belakang kita, otomatis stereo di depan saja cukup. Tapi kalau film atau movie atau lihat home theater bioskop, itu akan harus stereo surround. Kenapa? Karena supaya kita seakan-akan ada di situ. Misalnya pesawatnya muter dari kiri kanan, nguang, dari speaker kiri kanan. Terus gambarnya pesawatnya ke belakang kita. Jadi terbang ke belakang kita. Nah, supaya lebih real, maka suaranya harus menuju ke belakang saya. Otomatis keluar di speaker di belakang saya. Itu yang namanya surround.
Nah, surround ini otomatis tidak akan utama ya. Misalnya kita omong-omong atau gambar filmnya omong-omong, di belakang kita ada orang ngomong, tapi tidak mungkin dikhususkan. Masuk ngurungokno orang di belakang kita, enggak ya. Jadi ambience, jadi wow. Jadi yang belakang kita supaya kelihatan seperti real ada orang-orang ngomong di belakang, tapi kan tidak jelas. Jadi begini, surround system biasanya speakernya bisa berbeda dan mungkin kualitas di bawahnya. Kenapa? Karena lewat-lewat toh, ngueng, kelinting gitu aja ya. Jadi cuman supaya seperti ada di ruangan tersebut. Kita ngikuti filmnya gitu. Jadi akhirnya cuman efek-efek saja. Tapi ada sistem yang merasa, loh, butuh detail, butuh bagus, otomatis harus sama kualitasnya. Ya boleh juga, itu ideal. Jadi yang keluar di kiri kanan belakang kita semua detail dan bagus. Jadi dengan kualitas yang sama. Ini boleh. Tapi secara konsep surround itu cuma dilewat-lewatin saja. Oke, sekarang surround yang pertama kan 5.1. 5.1 berarti ada stereo kiri kanan, kemudian ada center. Center ini supaya benar-benar kayak di tengah gitu ya, orang ngomong-ngomong dan sebagainya. Kemudian di belakang rear kita, itu ada 2 kiri dan kanan. Berarti ada 5 output speaker. Jadi kiri, center, kanan, sama belakang kiri, belakang kanan. Ini sudah mewakili kalau sampai ada gerakan muter, suara muter ke kanan kiri, sudah bisa karena di belakang kita ada speaker yang bunyi. Tapi kalau ruangannya panjang, mau detail lagi, kalau ruangannya panjang ke belakang, orang di tengah kan dapat suaranya depan sama belakangnya. Nah, supaya nyambungnya tidak hilang, maka di kiri kanan dikasih juga speaker, menjadi ada 7.1. 7-nya dari mana? Kiri, center kanan, 3 ya. Terus di tengah kiri dan kanan, 2. Dan belakang ada kiri dan kanan juga. Berarti ada 7 output. Lah, ada point 1-nya apa, Pak? Point 1 itu subwoofer. Nah, sub ini mono. Nah, tadi kita bahas, sub apakah perlu stereo? Nah, ini. Sub mono itu idealnya karena sub ini mengeluarkan low frequency saja kan. Deng, cuma gitu aja. Jadi sebenarnya kita tidak bisa tahu stereonya yang mana gitu ya. Ya pokoknya itu low frequency itu unidirectional, maka dia akan tiba-tiba bunyi gitu aja, ya. Nah, jadi kalau dalam home theater atau bioskop itu 5.1 atau 7.1 sudah oke. Jadi subnya 1 gitu ya. Nah, ini kalau mixing memang beda ya. Kalau kita mixing stereo di stage memang kiri dan kanan itu paling banyak. Kalau toh ada center output itu memang untuk kebutuhan mono. Misalnya output di tengah tadi. Jadi yang tengah akan dapat kiri kanan sama terus. Jadi untuk center field ambil dari mono output atau center output. Jadi L, C, R. Left, center, right. Tapi kalau mixing yang surround tadi, ya tergantung. Mau 5.1, ya kita punya 6 output. Kalau mau 7.1, maka kita punya 8 output. Kita bisa assign kemana suara itu kan muncul. Bagaimana dengan sub 2, Pak? Nah, sub nek 1, ya tidak apa-apa. Tapi taruh di tengah subnya, supaya rata, betul ya. Tapi kalau sub ning tengah, misalkan di gereja, subnya di tengah. Wah, jelek, Pak. Ada bongkahan batu besar di tengah ruangan. Ya, bisa dikamuflase, dimasukkan ke dalam panggung. Tapi apakah satu subwoofer itu mencukupi untuk dibandingkan dengan speaker yang ada di seluruh ruangan itu? Nah, itu pertanyaan. Maka kalau kita taruh subwoofernya 2, kiri dan kanan, fungsi pertama adalah menambah kerasnya. Yang kedua, kita bisa juga bikin sistem full stereo. Subnya juga stereo. Dengan tujuan apa? Kalau kita, misalkan tadi, kita mau pianonya dong, mainnya di not-not rendah. Ya, kita bisa keluarkan di satu sisi. Di kanan ya, low piano kan sebelah kanan. Jadi kita bisa tahu, oh ini lagi sak lolonya di sebelah kanan, gitu loh. Sak lolonya di kanan semua. Tapi kalau subnya 1, maka yang notasi definition, suara jelas, mid high-nya di kanan, tapi low-nya di tengah, gitu ya. Jadi untuk stereo, antara input
dan output itu hanya akibat dari pengertian kita mengenai stereo dan mono. Saya berharap dari sini teman-teman bisa nangkep ya, oh stereo mono seperti ini.